Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada ki. Sri Gaura Nitai ki. Sri Jagannath Balada Subhadra Devi ki. Jai Nitai Gaura pun hari-hari pun. Yang kami hormati Ketua Perkumpulan ISKCON, Ketua Yayasan ISKCON Shakti, anggota Dewan Pengawas, para pimpinan Puslaman yang sudah hadir hari ini, pengurus Puslaman dari Jagannath Gauranga yang kami hormati, dan para penonton yang berbahagia pada hari ini. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Saudara Hendra apa peran fungsi dari Puslaman itu sendiri, dan kami dari Dewan Pengawas memang punya tugas untuk mengawasi semua kegiatan-kegiatan Puslaman, dan kegiatan ISKCON, termasuk juga kegiatan tulisan ISKCON. Pengawasan itu nantinya akan hasil pengawasan disampaikan kepada Ketua ISKCON dalam rapat-rapat tahunan. Nah itu, jadi selama ini memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk kita bersama. Pertama, bagaimana internal kita yang perlu dijaga bersama, toleransi kita, kooperatif kita, untuk supaya betul-betul kita kompak bersatu dalam bentuk persaudaraan kerukunan. Jadi kerukunan itu harga mutlak, ya, bukan harga mati. Jadi mutlak harus ada kerukunan, ya, satu sama lain saling menghormati, menghargai. Kita adalah keluarga, dunia satu keluarga. Jadi kita keluarga besar sudah berempat. Jadi sepatutnya lah kalau ada persoalan-persoalan ada di kalangan kita, itu jangan sampai diumbar keluar. Kita selesaikan, minimalis, lokalisir, kita rangkul supaya tidak mereka keluar lagi. Ya, sudah masuk malah keluar lagi. Nah ini persoalan kita di mana-mana seluruh dunia juga ada. Orang datang ke ashram ingin dapat kedamaian. Tadi sudah disebutkan bahwa dunia material itu penuh persoalan. Di luar sana itu penuh tantangan, persoalan, penderitaan. Dia ingin dapat kedamaian. Nah ternyata ada di Puslaman. Dia mendengar seperti itu. Dia datang ke Puslaman. Ya. Jangan sampai, memang misi Prabhupada Sri Gauranga ingin supaya siapapun yang ikut dalam Sang Krishna ini dia mendapatkan kedamaian itu sendiri. Ya. Tetapi ada kasus-kasus memang akhirnya mereka itu keluar lagi karena dia tidak dapatkan itu. Nah ini perlu kita perhatikan bersama. Kemudian hubungan kita dengan eksternal, ya, lingkungan, kemudian dengan pihak-pihak masyarakat luas umum, tradisi, adat istiadat, dan juga pihak pemerintah itu perlu dijaga buat kita. Tapi selama ini sudah tidak ada kasus-kasus yang mencolok, ya. Walaupun ada satu dua oknum-oknum yang masih cuit-cuit di media sosial dan lain sebagainya, ya. Nah itu perlu kita redam. Jangan sampai kita menantang atau merangsang mereka untuk memberikan penilaian negatif tentang ajaran Srila Prabhupada. Nah itu harapan kita bersama. Jadi sekali lagi mari kita bersama-sama jaga misi dari Srila Prabhupada ini, dan Puslaman Sri Gauranga sudah mampu menjalankan. Sebelumnya waktu di Ashram Sari Parimuni, sekarang di Puslaman Sri Gauranga, dan sekarang hari ini pertama kali dirayakan, ya, ulang tahun yang ke-10. Selamat. Jadi ulang tahun kepada Puslaman Sri Jagat Gauranga, ya, para penonton, pengurus bisa berbahagia hari ini karena kita sudah bisa menjalani. Mudah-mudahan, ya, Puslaman ini panjang umur sampai 10.000 tahun lagi. Nah itu harapan kita, ya. Ya. Jadi Prabu dan Mataji, tadi Prabu Rajendra bernyanyi bahwa kondisi dunia material itu seperti itu. Solusinya apa? Belum pernah didengar katanya. Tapi saya pernah mendengar waktu kecil, ya. Tapi masih perlu dikupas itu maknanya. Karena memang
tetua-tetua kita itu memberikan petua itu dengan cara simbolik-simbolik. Jadi kita nyanyi bersama dulu, ya. Yang masih ingat, kalau anak-anak mungkin sekarang tidak kenal nyanyian ini. Yang tua-tua masih ingat kira-kira. BBK putih jambul mekebar ngajekang inang, dekat kaje kangin dituyun mekejang, seriak-seriuk di rumah kita hidup mempangenang. Ada yang tahu artinya? Nah itu simbolik ya. BBK putih jambul mekebar ngajekang inang. Siapa itu bebek putih jambul? Para penyembah, saudara. Ya. Karena ada jambulnya. Ya, mungkin kita terbayangkan tua kita dulu bahwa nanti ada bebek putih jambul, ya, yang warna putih menjambul, kan? Itu mekebar ngajak kanginang. Kenapa tidak lokal? Gitu kan? Jadi biasanya kalau pengerupukan itu kita ngulah kale ke Klau, gitu kan? Karena itu tempat kale. Kita pasti menghalau kale itu ke Klau, ya, pergi ke Klau. Tapi kalau kajak angin, keyakinan kita di Bali itu menuju surga lah. Kajak angin. Kalau bisa Waikunta, lawan, kan? Ya, sampai di kajak angin, mereka bersama-sama turun. Ini bersama-sama turun. Di sana dia seleman. Itu ada sungai kolam yang memang luar biasa. Nah kalau itu dimaknai adalah Sungai Wiraja. Kita harus bersihkan diri di sana, gitu ya. Nah setelah dia bersih, nah, kemudian dia saling toleh menoleh satu sama lain. Kemudian dia mau pangenan. Artinya mau pangenan. Kenapa tidak dari dulu saya datang ke sini? Gitu. Kok baru, gitu kan? Nah ini harapan kita bahwa kita ingin ya mengajak semua makhluk hidup, ya masyarakat manusia di dunia ini untuk pergi ke sana, ke Sungai Wiraja untuk pembersihan diri. Caranya adalah konjennya ada di peselaman-peselaman. Ini adalah konsulat, ya, duta besar untuk bisa ke Waikunta. Duta besarnya ada di Peselaman. Harus melalui bisanya itu masuk melalui kedutaan itu, yaitu Peselaman hari ini. Ini harapan kita supaya dia bisa dapat ya masuk ke daerah Wiraja dan sampai Waikunta. Nah itu mungkin solusi yang diberikan oleh ketua kita walaupun samar-samar solusinya. Dan kemudian menyangkut bagaimana kita bisa hidup di dunia material ini, juga ada nyanyian yang menarik ini. Putri cening ayu, ijang cening juma, meme luas madu, kepekan membanjir apa garang nasi. Nah, jadi kita disuruh betul-betul taat dengan apa yang ada di rumah kita, ya. Jadi kalau kita ditinggal oleh orang tua kita, artinya kita disuruh taat tinggal. Artinya mengikuti apa yang sudah menjadi aturan-aturan rumah tangga kita. Itu yang penting, ya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan kesejahteraan. Kalau tidak ikuti aturan dan peraturan, kita tidak sejahtera, ya. Nah, itu hal yang penting. Kemudian ada beberapa nyanyian-nyanyian dengan ada nawa bisa dan lain sebagainya. Kemudian nyanyian yang satu itu tiup puntul, ada yang tahu tiup puntul? Ya, tiup puntul bawang angon singkepang, gitu kan? Nah, jadi itulah antengi tetekan. Kita harus pengendalian diri. Kalau zaman dulu biasanya nyambut tamu, ketua-ketua kita pasti ngambil senteng. Itu dalam artian menghormati tamu, dan kita pada saat itu disuruh mengendalikan diri. Pengendalian diri penting, ya. Anda dengar, ya. Tiup puntul itu adalah kerendahan hati. Menunjukkan kita rendah hati, tuluh hati. Ya. Kemudian ada bawang angan siskepan. Itu bawang itu berlapis-lapis. Kita harus punya pengetahuan. Pengetahuan itu ananta, tidak ada batasnya.
Jadi kita harus cari terus. Setiap di Kompas itu ada lapisan lagi, lapisan lagi. Kita cari. Intinya adalah Mahamanta Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Itulah inti dari semua pengetahuan. Kita sudah dapatkan itu, kita pegang, kita lanjutkan. Kita sebarkan kepada siapapun yang dapat karunia itu. Hanya demikian, kurang lebih mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Jai Srila Prabhupada ki, Sri Gaura Nitai ki, Sri Jagadara Bala Subhadra ki, Jai Nitai Gaura Prabhupada ki. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih kepada